Kemudian yang berikutnya terkait dengan jenis karya ilmiah. Jadi tadi saya sudah menyampaikan di awal ya, bahwa di dalam penulisan ataupun di dalam karya ilmiah ataupun tulisan akademik ini setidaknya ada beberapa klasifikasi yang perlu kita pahami ketika kita belajar terkait dengan dunia kepenulisan, utamanya dunia kepenulisan untuk hal yang sifatnya akademik seperti itu. Pertama, kaitannya dengan karya ilmiah pendidikan. Jadi karya ilmiah pendidikan itu pun masih diklasifikasikan menjadi beberapa bagian atau beberapa klasifikasi. Pertama, kaitannya dengan tugas akhir. Jadi untuk tugas akhir ini termasuk karya ilmiah pendidikan apa saja. Misalkan saja ada yang mendapatkan penugasan dalam bentuk paper, makalah. Kemudian kalau tahapan ataupun stepnya S1, S2, S3 berarti skripsi, tesis, disertasi. Nah, seperti itu masuk dalam kategori penulisan karya ilmiah di ranah pendidikan. Nah, meskipun untuk di ranah berikutnya sebetulnya juga masuk di ranah pendidikan ya, tetapi ini kan masuk pada klasifikasi tugas akhir. Jadi untuk tugas akhir itu bisa saja paper ataupun dalam bentuk artikel, karena di UNES kan juga menerapkan kaitannya dengan panjenengan bisa memilih ya. Kalau untuk mempercepat memang bisa dipilih kaitannya dengan paper ataupun artikel yang dikirimkan ke jurnal. Tapi tidak selalu terus kemudian sing skripsi ki angel ataupun lebih lama lulusnya enggak, seperti itu. Bergantung panjenengan kecenderungannya ataupun minatnya nanti mengambil di skripsi ataupun di artikel. Silahkan memilih seperti itu. Jadi ada keleluasaan bagi panjenengan. Kalau kemarin itu kan pilihannya hanya satu. Panjenengan membuat artikel, panjenengan membuat skripsi. Meskipun kalau sebelum di angkatan tahun 2022 ya, itu sebelumnya itu kan untuk skripsi itu malah justru double, ya artikel ya skripsi. Nah, tapi sekarang bisa dipilih. Nah, jadi silakan untuk memilih antara artikel ataukah mengerjakan skripsi. Itu untuk karya ilmiah pendidikan yang masuk pada kategori tugas akhir. Kemudian yang berikutnya adalah karya ilmiah dalam bentuk panduan. Nah, jadi karya ilmiah dalam bentuk panduan itu isinya apa saja? Jadi ataupun apa saja yang masuk di dalam kategori karya ilmiah panduan ini? Pertama adalah terkait dengan panduan pelajaran atau biasa dengan disebut dengan textbook ya. Jadi hal apapun yang terkait dengan pelajaran ataupun mata kuliah tertentu yang itu dijadikan sebagai panduan ataupun pegangan itu bisa masuk di dalam kategori panduan pelajaran atau biasa disebut textbook. Kemudian yang kedua adalah buku pegangan. Kalau buku pegangan ini lebih lebih pada suplemen tambahan seperti itu ya. Kalau panduan pelajaran tadi posisinya bisa jadi masuk pada ranah yang utama seperti itu. Kemudian untuk buku pegangan ini bisa jadi untuk tambahan di dalam memperkaya panjenengan di dalam mempelajari sesuatu seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah buku pelajaran ataupun diktat. Jadi diktat mata kuliah tertentu, misalkan sekarang kita mempelajari kaitannya dengan menulis. Untuk buku diktat menulis ataupun bahan ajar menulis itu kan juga sudah ada ya, meskipun tidak lengkap, tapi setidaknya itu memberikan rambu-rambu atau acuan bagi panjenengan. Oh, nah sinau terkait dengan kepenulisan nanti kita akan belajar kaitannya dengan ini dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah karya ilmiah pendidikan dalam bentuk referensi. Jadi dalam bentuk referensi itu apa saja contohnya? Misalkan saja kita memiliki kamus, memiliki ensiklopedia ataupun hal apapun yang itu bisa mendukung di dalam kita melakukan proses kepenulisan. Atau kalau tidak dalam bentuk buku, misalkan saja sekarang kan ada dalam bentuk e-book, dalam bentuk kamus umum yang online ya. Nah, itu pun juga bisa dipergunakan seperti itu. Ini kaitannya dengan karya ilmiah pendidikan seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah masuk pada karya ilmiah penelitian. Jadi karya ilmiah penelitian ini ada ataupun ruang lingkupnya masuk pada hal-hal yang sifatnya
ataupun terkait dengan penelitian. Meskipun tadi untuk karya ilmiah pendidikan tadi sebetulnya juga rata-rata basic ataupun basisnya juga dari ilmiah, tetapi ini lebih dari penelitian ya. Tapi kalau untuk karya ilmiah penelitian ini memang fokusnya ataupun berangkatnya ataupun bisa terwujud, misalkan saja ada makalah seminar, kemudian ada laporan hasil penelitian, kemudian ada jurnal penelitian, ada juga artikel penelitian. Nah, ini yang masuk di dalam kategori artikel ilmiah penelitian. Jadi antara makalah seminar itu tentu berbeda dengan laporan hasil penelitian, berbeda dengan jurnal penelitian, berbeda dengan artikel penelitian. Kalau untuk makalah seminar berarti karya ilmiah yang berbasis dari penelitian dan itu dibuat untuk dipresentasikan dalam sebuah event seminar. Itu biasanya disebut dengan makalah seminar. Kemudian yang kedua kaitannya dengan laporan hasil penelitian. Kalau laporan hasil penelitian itu biasanya ketika kita melakukan proses penelitian, apalagi kalau misalkan didanai ya, ada tidak mahasiswa yang sudah pernah didanai ataupun mendapatkan dana untuk melakukan riset? Ada tidak? Biasanya PKM ya, PKM itu kan jenisnya banyak ya. Enggak ada? Belum pernah ya? Karena masih semester ini ya, masih semester belum semester kelas tinggi ya. Kalau kelas tinggi biasanya sudah banyak yang mendapatkan hibah ataupun mendapatkan dana-dana penelitian, dan itu biasanya di akhir ketika sudah melakukan penelitian di lapangan harus melaporkan kaitannya dengan melaporkan penelitian yang dilakukan itu seperti apa hasilnya, terus kemudian terkait dengan anggaran itu bagaimana dan seterusnya. Itu biasanya kalau bagi mahasiswa yang mendapatkan hibah ataupun pendanaan kaitannya dengan pendanaan penelitian yang itu setiap tahun. Monggo kalau panjenengan setidaknya ini sudah di bulan biasanya di ini ya, di MKI mata kuliah menulis karya ilmiah sudah dapat ya? Belum semester ini? Belum? Belum. Oke. Biasanya kalau untuk MKI, mata kuliah MKI nanti juga akan diarahkan untuk membuat proposal bagaimana agar proposal itu didanai. Dan itu nanti panjenengan akan berkompetisi dengan mahasiswa lainnya yang skupnya ataupun tingkatnya adalah nasional seperti itu. Dan rata-rata mahasiswa yang didanai budget ataupun dana yang diberikan ya bergantung, masing-masing berbeda. Ada yang PKM untuk kewirausahaan, ke PKM untuk masing-masing ada kualifikasinya sendiri-sendiri. Silakan nanti ketika panjenengan sudah aktif seperti ini, panjenengan juga aktif untuk mencari informasi-informasi terkait dengan apapun yang sekiranya itu bisa mengembangkan secara keilmuan dan akademik panjenengan, silakan untuk dicoba begitu. Untuk mencoba itu kan gratis ya. Terkadang malah mahasiswa mendapatkan dana luar biasa. Ada yang 10 juta, ada yang 7 juta, ada yang 15 juta, bergantung kaitannya dengan skema yang diajukan itu proposalnya skema apa. Kalau kewirausahaan biasanya diharapkan dari proposal itu mahasiswa juga memiliki usaha seperti itu ya. Ketika mengajukan pendanaan kaitannya dengan kewirausahaan ataupun untuk pengembangan keilmuan yang lainnya gitu. Monggo silakan nanti untuk mencari informasi, biasanya juga akan di-share ya di grup-grup kelas ataupun di grup-grup mahasiswa ketika itu memang berkaitan dengan apa istilahnya untuk pengembangan potensi akademik mahasiswa seperti itu. Nah, termasuk kemarin juga saya singgung sedikit terkait dengan menulis. Sebetulnya juga dari aktivitas menulis itu panjenengan pun juga bisa mendapatkan ataupun menghasilkan income ya. Apalagi sekarang banyak tawaran kaitannya dengan untuk menulis di media online, menulis untuk dikirimkan ke media massa dalam bentuk koran, dalam bentuk majalah, atau kalau misalkan panjenengan sudah memang terbiasa menulis, bisa membuat buku misalkan saja sesuai dengan passion ataupun kesenangan panjenengan, dan itu bisa mendapatkan income seperti itu. Tapi ketika kita fokus pada karya ilmiah,
maka ya kita akan belajar ataupun banyak membahas hal-hal yang kaitannya dengan tulisan-tulisan karya ilmiah ataupun akademik seperti itu.